Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Rat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Cepat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir hari ini? Ini Ya. Sekarang kita memulai pelajaran kita. Jadi kita awali dengan membaca berdoa. Terus untuk selanjutnya kita ayo berpikir sejenak. Di sini Ibu ada pertanyaan tematik. Di sini ada pertanyaan tematik di mana satu, bagaimana rumus suku KN pada baris aritmatika? Dua, bagaimana menentukan jumlah suku KN dari suatu deret aritmatika? Yang ketiga, bagaimana menentukan rumus KN dari suatu baris aritmatika? Itu materi yang kemarin. Sudah kita ketahui materi rumus UN. Ada yang ingat? Kemarin UN sama dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali. Nah itu untuk rumus umumnya. Masa baru kita lupa. Selanjutnya kita mengingat pelajaran yang kemarin. Apa pengertian baris aritmatika? Baris aritmatika adalah barisan yang memiliki nilai kelipatan yang sama. Pintar. Barisan aritmatika itu barisan yang selisihnya sama. Jadi kalau selisihnya pada barisan 1 dia 2, untuk ke selanjutnya dia 2. Selanjutnya berarti 2. Contoh, kita ambil 2. Berarti kelipatan selanjutnya 4, 6, 8, 10. Jadi selisih dari barisan itu sama kalau barisan. Hari ini kita membahas tentang deret aritmatika. Di sini Ibu ada sudah persepsi. Kita lanjut ke tujuan kita hari ini. Tujuan kita hari ini melalui diskusi peserta didik dapat memecahkan masalah dari jumlah suku KN deret aritmatika dengan benar. Nih, Ibu ada video di mana tentang video pembelajaran tentang deret aritmatika, bisa kalian lihat dulu. Nanti baru kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Roda Gila Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai deret aritmatika. Saya harap video ini dapat disimak sampai selesai agar materinya dapat dipahami. Selamat menonton, semoga dapat bermanfaat.
Bagian A, definisi deret aritmetika. Deret aritmetika adalah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika. Bagian B, menentukan jumlah n suku pertama. Untuk menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmetika digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, jika n atau suku terakhir diketahui, digunakan rumus sebagai berikut. Sn sama dengan n kedua dikali dalam kurung a tambah un. Yang kedua, jika un atau suku terakhir tidak diketahui, dua, jika bukan satu akhir tidak kawin adalah n sama dengan n berempat dikali kalau 2a tambah n kurang 1 titik. Kemudian alasan banyak itu A dan suku pertama, kemudian UN sama dengan suku G, dan B berarti beda tahun selisih. Kita lanjut di bagian C, contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, tentukan jumlah semua bilangan asli yang terdiri dari 2 angka dan habis dibagi 4. Jawab. Langkah pertama, kita buatkan dulu deret bilangannya dengan syarat bilangan itu adalah bilangan asli yang terdiri dari 2 angka dan habis dibagi 4. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Kemudian terdiri dari 2 angka, berarti bilangannya adalah bilangan puluhan. Kemudian habis dibagi 4, berarti bilangan puluhan itu adalah bilangan kelintas 4. Sehingga bilangan puluhan pertama yang habis dibagi 4 adalah 12. Kemudian kita tambah bilangan puluhan kedua yang habis dibagi 4 adalah 16. Kemudian tambah seterusnya sampai dengan tambah bilangan puluhan terakhir yang habis dibagi dengan 4 adalah 90. Hasilnya adalah 4. Kemudian UN atau suku terakhir sama dengan 96. Langkah selanjutnya kita mencari nilai N dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. UN kita ganti dengan 96 sama dengan, kemudian A kita ganti dengan 12, kemudian tambah
tetap, kemudian kurang 1 tutup kurung B dikali dengan B ganti dengan 4. Selanjutnya 96, kemudian perhatikan angka 12 kebilangan 12 posisinya berada di sebelah kanan tanda sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kiri tanda sama dengan, dan positif menjadi kurang 12, kemudian N kurang 1 kali 4 adalah kembali berpindah ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi berbagi, maka ini menjadi per 4. Kemudian N kurang 1 min 1 atau kurang 1 berpindah ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi tambah 1 sama dengan, jadi tadi 12 sudah berpindah ke sebelah kiri tanda sama dengan, kemudian 4 sudah berpindah ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi berbagi, kemudian 1 juga sudah berpindah ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi plus 1, maka yang di sebelah kanan yang tersisa adalah N. 96 dikurang 12 hasilnya adalah 84, kemudian per 4 tambah 1 sama dengan N. 84 per 4 hasilnya adalah 21, kemudian tambah 1 sama dengan N. 21 ditambah 1 hasilnya adalah 22 sama dengan N. Jadi kita dapatkan nilai N sama dengan 22. Selanjutnya kita gunakan rumus jumlah N cukup pertama. Karena rumus sudah diketahui, maka rumus yang digunakan adalah N sama dengan N kedua dikali dalam kurung tambah UN. SN, N kita ganti dengan 22 menjadi S22 sama dengan N kita ganti lagi dengan 22 ini per 2 dikali dalam kurung A kita ganti dengan 12 kemudian tambah UN kita ganti dengan 96 dengan 22 per 2 hasilnya adalah 11 kali 12 tambah 96 hasilnya adalah 108. 11 dikali 108 sama dengan 1188. Jadi jumlah semua bilangan asli yang terdiri dari 2 angka dan habis dikali 4 adalah 1188. Kita lanjut di contoh soal yang kedua. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari garis aritmetika 11 tambah 16 tambah 21 tambah seterusnya. Jawab. Dari garis ini kita dapatkan dari A atau suku pertama sama dengan 11, kemudian beda atau selisih B sama dengan 11 hasilnya adalah 5, kemudian N atau banyaknya suku yang akan dijumlahkan adalah 20
Selanjutnya kita gunakan rumus SN sama dengan N kedua dikali dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Habis ini kita gunakan karena pada soal belum diketahui nilai UN atau nilai suku GN. SN N kita ganti dengan 20 di 20 sama dengan N dan N ke 20 kemudian 2 dikali dalam kurung 2A 2 dikali A dan plus kemudian tambah dalam kurung N berarti dengan 20 kurang 1 kemudian dikali dengan beda diganti dengan 5 sama dengan 20 per 2 hasilnya adalah 10 dikali dalam kurung 2 kali 11 hasilnya adalah 22 ditambah 20 kurang 1 hasilnya adalah 19 kemudian dikali dengan 5 dengan 10 dikali dalam kurung 22 ditambah 19 kali 5 hasilnya adalah 95 sama dengan 10 dikali 22 tambah 95 hasilnya adalah 117 10 dikali 117 hasilnya adalah 1170 jadi jumlah 20 suku pertama dari garis aritmetika 11 ditambah 11 ditambah 21 dan seterusnya adalah 1170. Kita lanjut di contoh yang ketiga. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut Rp1.000.000, tentukan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Jawab. Jadi yang pertama kita buka dulu suku pertamanya atau nilai A oleh dari kalimat gaji. Gajinya adalah 1 juta. Dengan demikian A sama dengan 1. Maka yang kedua kita tentukan nilai B atau selisihnya atau bedanya. Dari soal dapat diketahui dinaikkan sebesar 50.000, berarti bedanya sama dengan 50.000. Kemudian tentukan S. S didapat dari 1 tahun pertama. 1 tahun itu ada 12 jam. Dengan demikian N sama dengan 12. Makanya maka rumus N sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A per 1 dikali SN. Kita ganti N yang ke 12 jadi N 12 sama dengan N kita ganti dengan 12 kemudian per 2 dikali dalam kurung 2A 2 dikali A ganti dengan 1 juta kemudian tambah N kurang 1 N
kita ganti dengan 12, kemudian kurang 1, kemudian dikali dengan beda. Bedanya adalah 50.000. Sama dengan 12 per 2, hasilnya adalah 6 kali dalam kurung 2 kali 1 juta, hasilnya adalah 2 juta. Kemudian tambah 12 kurang 1, hasilnya adalah 11, kemudian dikali 50.000 sama dengan 6 dikali dalam kurung 2 juta, kemudian tambah 11 kali 50.000, hasilnya adalah 550.000 sama dengan 6 dikali 2 juta tambah 550.000, hasilnya adalah 2.550.000. 6 dikali 2.550.000 sama dengan 15.300.000. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah 15.300.000 rupiah. Demikianlah video kali ini, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menonton atau melihat dari pembahasan kita hari ini deret aritmatika, di mana tadi ada 3 contoh. Satu yang ada berbentuk barusan angka, yang kedua bisa di kehidupan nyata, contoh karyawan tadi. Nah, dari 3 contoh ini kalian bisa menyimpulkan tadi artinya, terus contoh-contoh yang dimasukkan ke rumus bisa kalian lihat dari video tadi. Di sini kita nanti ada KKPD yang ini bisa kalian lihat tadi rumusnya apa, jika n-nya lari kemana, n-nya yang diketahui, rumusnya yang digunakan. Ini kalian sudah nonton, sudah cukup 15 menit. Nanti ada KKPD soal yang ibu akan kita kerjakan dalam kelompok. Nah, sebelum kita mengerjakan dalam kelompok, dari video tadi ada yang ditanya nggak? Paham? Kalau paham kita lanjut, nanti kita berbentuk kelompok, kita selesaikan contoh-contoh atau soal-soal yang meliputi dari aritmatika tadi. KKPD-nya kita selesaikan, tapi kita bentuk kelompoknya, kalian kerjakan dulu, nanti kita diskusikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, dibentuk kelompok, boleh? Bentuk kelompok dulu, bagikan dulu kelompok. Boleh? Satu kelompok. Ya, agak kalau
diskusikan. Terus kalau udah ketemu, udah dikerjakan, baru kita diskusi ke depan. Diskusikan dulu, kerjakanlah dulu. Nanti jika sudah ada data hasilnya baru kita ambil. Buat nama komponnya siapa, kelompok berapa. Cuy, kita cuy. Diskusikan nanti kita baru buat nama kelompoknya ya.
Ini yang berarti 13 tambahannya. Kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok oke, satu dulu. Oke. Sini ada temenmu kelompok satu ingin melaporkan hasil dari KKPT yang diselesaikan. Terus video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada sedikit pantun untuk memulai presentasi ini. Jalan-jalan ke rumah Bu Desi agar dapat nilai 100. Izinkan kami presentasi agar kelompok kami dapat nilai yang 100. Saya Fajar Mitra Anugrah sebagai moderator dan teman-teman saya Siti Zara Kaisa sebagai pembawa materi, Safira Gustiana Dewi sebagai penjawab pertanyaan, dan Dwi Mariana sebagai penjawab pertanyaan, dan Elsie Veronica sebagai pembawa materi. Baik, langsung saja kami akan menyampaikan materi yang akan kami sampaikan. Saudari Elsie, dipersilakan.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi berdasarkan diskusi kami. Nomor 1 itu ada soal berapa jumlah deret bilangan berikut. Bilangannya itu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 15. Soalnya, apakah deret tersebut merupakan deret aritmatika? Jawaban kami iya. Kemudian nomor 2, jika iya, maka nilai A itu 1 dan B itu 2. Kemudian nomor 3, ini ada permasalahan. Pak Artus, seorang peternak ayam, mengumpulkan telur ayam sebanyak 30.000 butir selama 2 bulan. Banyak telur Pak Artus kumpulkan membentuk barisan aritmetika. Pada hari pertama, ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 50 butir. Berapa butir telur yang Pak Artus kumpulkan pada hari terakhir? Di sini sudah diketahui. Di sini sudah diketahui N-nya itu 60, berarti suku ke N itu S60, 30.000. Yang A-nya ini 50. Yang ditanya ini yang ditanya U yang ke-60. Kita tulis dulu rumusnya. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kita masukin angkanya. SN-nya ini udah diketahui.
Berarti 30.000 sama dengan N-nya di sini 60. 60 per 2, A-nya di sini 50. A ditambah UN. UN-nya kan belum diketahui. Kemudian lanjut turun ke bawah. 30.000, 60 dibagi 2 itu 30. Dikali 50, UN-nya yang dicarikan 60. Berarti masukin 50 ditambah U60. 30.000 ini pindah ke ruas sebelah kiri. Berarti dia menjadi pembagi. 30.000 dibagi 30 sama dengan 50 ditambah 60. 30.000 dibagi 30 hasilnya 1.000 sama dengan 50 ditambah U60. 1.000 dia di sini plus, pindah ruas ke kiri menjadi min. Berarti 1.000 dikurang 50 sama dengan U60. 1.000 dikurang 50 itu hasilnya 950 sama dengan U60. Berarti di sini udah diketahui jawabannya. U60 sama dengan 950. Baik, sekian penjelasan dari saudari Elsie. Setiap ada presentasi maka ada pertanyaan. Dan kelompok manakah yang ingin bertanya? Ya. Ini ada temanmu yang ingin bertanya di kelompok berapa, nak? 3. Oke, kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Setelah penjelasan yang diberikan tadi, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya dengan memberikan soal. Diketahui nilai suku ke 45 dari barisan deret aritmatika 5, 10, 15 dan seterusnya. Sekarang ulangi. Di sini kelompok 3 bertanya, dari nilai suku ke 45 ya editannya. Di situ diketahuinya deret aritmatikanya 5, 10, 15. Yang ditanyanya berapa nilai ke 45 ya? Suku ke 45. Kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Boleh dicari dulu. Nanti dijelaskan ke kelompok. Baik, ada pertanyaan lain? Ada. Ini kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1, boleh tampung dulu pertanyaannya, cari dulu nanti baru dijawab. Dari yang telah dijawab nomor 1, alasan mengapa kalian jawab ya? Alasan. Baik, terima kasih. Ulangi apa tadi pertanyaannya? Alasan mengapa kalian jawab ya? Oh, alasan kenapa di sana menjawab ya nomor 1. Oke. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan. Alasan kami menjawab iya itu karena dilihat dari deretan bilangannya itu memiliki selisih yang sama. Aturan dalam deret bilangan itu kan harus memiliki sisi yang sama, maka dia dinyatakan deret aritmatika. Berarti kami menjawabnya iya. Oke, untuk kelompok 2 sudah dijawab. Sekarang untuk kelompok 3 jawab.
kelompok 1 ke pertanyaan kelompok 2. Oke? Benar. Yuk ke atas. Saya bilang 8. Udah, boleh dijawab. Kita boleh dijawab, boleh? Apa aku balik sedikit? Baiklah, saya akan menjelaskan yang telah menjawab ini. Diketahui suku KN sama dengan 45 dari deret aritmatikanya 5 ditambah 10 tambah 15 dan seterusnya. Dari deret aritmatika ini diketahui N sama dengan 45, suku pertama A sama dengan 5, B adalah beda atau selisih sama 10 dikurang 5 sama dengan 5. Rumusnya adalah UN atau suku terakhir sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN sama dengan A-nya kan 5 ditambah N 45 dikurang 1 B-nya 5 sama dengan 5 ditambah 45 dikurang 1 44 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 220 44 dikali 5 sama dengan 220 5 ditambah 220 sama dengan 225. Untuk kelompok 2 kelompok 3 udah dijelasin, paham? Oke, untuk kelompok 1 boleh ditutup, boleh. Baik, jika semuanya sudah tuntas dan sudah paham, maka akan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 2. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Guru Kita Sarjana Pendidikan, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum saya menjelaskan materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Aziz sebagai moderator dan teman saya Tiap Putra. Langsung saja kita membahas materinya. Pada mudah kami persilakan. Kelompok 2 yang maju.
Oke, inilah hasil dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Sadi. Pada beliau kami persilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 15. Berapa jumlah deret bilangan tersebut? Kami menjawab ya. Nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2.
Pak Artus, seorang peternak ayam, mengumpul telur ayam sebanyak 30 butir selama 2 bulan. Banyak telur yang Pak Artus kumpulkan membentuk barisan aritmatika. Pada hari pertama ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 50 butir. Berapa butir telur yang Pak Artus kumpulkan pada hari terakhir? Berarti S 60 sama dengan 30.000. N 60 dan dicari U 60. Ini rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Dimasuk dengan angka-angka tersebut, 30.000 sama dengan 60 per 2, 50 ditambah U60. 30.000 sama dengan 30, 50 ditambah U60. Jadi 30.000 per 30 sama dengan 50 ditambah U60. Di sini 1000 sama dengan 50 ditambah U60. 1000 dikurang 50 sama dengan U60. Jadi 1000 dikurang 50 itu 950 sama dengan 60. Oke, itulah hasil presentasi kami. Seperti biasa, kalau ada presentasi pasti ada sesi tanya jawab. Kami persilakan, kami diberikan 2 pertanyaan. Baik. Ulangi untuk kelompok 2 udah kasih pemaparan dari mereka. Untuk selanjutnya kelompok berapa mau tanya? Kelompok 1, Bu. Oke, Oke. Baik, saya Fajar Putra Anugrah akan bertanya. Pada soal nomor 1, apa alasan kalian menjawab iya? Terima kasih. Tampung dulu, nggak apa-apa dulu. Untuk pertanyaan kelompok 1, kelompok Lagi? 4. Oke. Silakan. Baiklah, saya Hana Pertiwi dari kelompok 4 mengajukan pertanyaan. Jika suatu pabrik memiliki produktivitas tinggi dengan kemampuan produk 1000 alat di tahun pertamanya, serta dapat menaikkan nilai produksi tersebut sebesar 200 alat di tahun-tahun selanjutnya. Lalu, berapa banyak produksi alat pabrik jika sudah di tahun 10? Ulangi. Di sini ada jika suatu pabrik ya, produksi tinggi dengan kemampuan produk 1000 alat. Nah, ditulis sekretarisnya, ditanam pertamanya, di tahun pertamanya, serta dapat menaikkan nilai produksi tersebut sebesar 200 alat dalam tahun-tahun selanjutnya. Yang ditanyanya berapa jika sudah di tahun ke-10. Oh, berarti tahun ke-10 yang ditanya. Hanya sudah jelas dari soal, tinggal kalian masukkan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3? Kelompok pertanyaan. Oke. Lanjut, mau dijawab? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Alasannya karena dalam soal tertera 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Jadi 2 itu adalah bilangan aritmatika. Terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat puas. Oke. Ada kelompok 3 ingin menambahkan pertanyaan atau jawaban dari yang ditanyakan oleh kelompok 1. Hanya saran atau penambahan jawaban. Boleh, kelompok 3. Gak apa-apa. Yuk. Berdasarkan soal nomor 1 yang ditanya itu, berapakah jumlah deret bilangan berikut? 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 15. Nah, jadi harus dihitung berapa jumlah deretnya itu. Boleh dibantu untuk kelompok 2. Kamu apa jawabannya? Boleh. Dia bertanya, di situ kan barisannya itu kurang. Dan jumlah barisannya kurang. Nah, berapa? Ya, tapi tadi sih sampai itu.
Oke. Boleh, mereka bantu jawab juga boleh? Atau mau jawab sendiri? Dan Oh, jawab sendiri. kami Oke. Gini nah, gini. Yang kelompok 3 itu hanya mengasih pendapat, bukan sekedar tanya sih. Mereka bisa ini menjelaskan, boleh saya ditata apa ini. Yang kamu tanya tadi. Enggak sih. Cuman tadi dijawabnya bukan juga, namun ada dijawab selisih 2 antara 1 dan 3, 5, dan seterusnya. Tapi kalau menurut kelompok kami itu jawabannya kan sesuai dari soal itu jumlah deretannya. Maka jumlahnya itu ada 8 deretan. Nah, dari pertanyaan kelompok 3 dia menunjukkan dari pertanyaan nomor 1 itu ada 8 bagian. Jadi semua pertanyaan benar. Tapi yang tergantung contoh yang dari soal kita ini ditanya berapakah jumlah deret bilangan? Kita ada 8. Oke, paham masalahnya? Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Berapa itu? Kelompok berapa yang belum dijawab? Kelompok 4. Oke, setelah kelompok 4 boleh dijawab. silakan. Jadi diketahui A sama dengan 1000, B sama dengan 200, dan N sama dengan 10. Dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1, B, maka 1000 ditambah N dikurang 1, B sama dengan 1000. Rumusnya ini N 10 dikurang 1 dikali B 200 sama dengan 1000 ditambah 10 dikurang 1 itu 9 dikali 200 sama dengan 1000 ditambah 1800 sama dengan 2800. Jadi jumlah produksi pabrik alat tersebut di tahun 10 sebesar 2.800 unit alat. 2.800. Oke, sekarang pertanyaan kelompok 4 itu udah dijelaskan oleh temennya di mana 10 tahun berikutnya berapa produksi yang didapat sudah dicari oleh mereka 2.800. Untuk kelompok 2 boleh ditutup. Itulah presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplausnya. Sekarang oke, tadi udah kelompok 2 diskusi dan pemaparannya. Sekarang kita kumpulkan LKPD-nya. Boleh Ibu nanti Ibu nilai. Nah, setelah itu susunkan dulu waktunya, balikan.
Rapikan, rapikan, jangan. Oke, dirapikan. Ya, udah rapi. Dari hasil belajar kita tadi, kalian dapat menyimpulkan apa yang kalian dapat pelajaran hari ini. Ada berapa anak yang bisa menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Boleh? Siapa? belajar. Oke. Baik, tentu saja saya dan teman-teman saya dalam diskusi ini kami bisa belajar kritis dan dalam menentukan dan menyelesaikan deret dalam soal intelektual kami bisa menyelesaikan dalam permasalahan sehari-hari, Bu. Itu yang kesimpulan yang saya dapat dari diskusi hari ini. Oke, terus siapa lagi? Ya. Baik, saya Siti Veronica. Berdasarkan pembelajaran pada hari ini, saya mendapat kesimpulan kita bisa memecahkan masalah dari jumlah suku ke N dengan deret aritmetika dan pengertian deret aritmetika serta rumus jika N diketahui dan jika N tidak diketahui. Oke. Udah ada yang lain? Boleh? Kesimpulan dari kami, dalam pembelajaran hari ini manfaat yang kami dapat selama pembelajaran kami bisa berani, kami bisa membedakan barisan dan deret serta mengerjakan soal berbentuk kontekstual dengan rumus suku KN. Oke, berarti 3 anak. Di situ kita udah terlihat dari kamu pelajaran hari ini. Intinya, lihat soalnya mau kemana, pakai rumusnya apa. Karena setiap soal itu kan beda-beda. Ada soal cerita. Soal cerita itu nanti ditentukan ada A-nya, ada bedanya, terus UN-nya. Ada yang A-nya belum ada UN-nya. Jadi dia ada 2 rumus yang kita di situ ada yang dipakai. Jadi lihat dulu tadi rumusnya kemana. Nah, tadi dari video udah dijelasin untuk rumus UN yang ini soalnya apa. Jadi tujuan kita hari ini, kesimpulan juga hari ini, kita dapat menyelesaikan deret aritmatika dengan rumus suku N dengan benar. Itu tujuan kita. Dan kesimpulan kita, kamu dapat menyelesaikan soal-soal berhubungan dengan deret aritmatika dengan rumus suku N. Oke, seterusnya kita lanjut ke tes. Itu boleh buka HP-nya, boleh. Itu udah ibu bagikan di Pink Classroom untuk soal kontes. Itu ada beberapa soal, kerjakan, lihat, boleh dikerjakan, dibuka, oke. Dibuka classroomnya dibuka, dilihat soalnya dikerjakan. Nanti Ibu lihat di classroom ada berapa anak yang sudah selesaikan, baru kita waktu mengerjakan itu kasih 15 menit cukup? Cukup. 15 menit, tolong dikerjakan, diperhatikan soalnya, dijawab, nanti keluar nilainya di sana. Jadi Pak Ibu langsung ada nanti nilai-nilainya. Boleh dikerjakan, diperhatikan kemana apa yang ditanyakan. Ibu cek siapa yang sudah masuk. Menit ya.
Sultan udah masuk. Hana udah masuk. Elsie. Terus yang lain. Udah, sebagian lagi. Ada di mana lagi yang belum? Tiga anak. Udah masuk semua. Nanti itu udah ada nilai post-testnya. Nanti Bu kasih ke kalian. Sekarang di sini ada refleksi untuk kalian isi. Di sini ada refleksi guru dan refleksi peserta. Di sini jawab apa yang kalian dapatkan pelajaran hari ini. Jadi ini Ibu bagikan refleksinya, boleh ditulis dan diisi. Nih. Refleksinya. Oke. Ya. Ya, betul. Diisi refleksi guru dan refleksi peserta dirinya. Apa yang kamu lakukan di situ, apa yang kita dapatkan pelajaran hari ini? Refleksinya? Sudah, sini boleh dikumpulkan lagi refleksinya. Boleh dikumpulkan. Ini udah ngisi refleksi guru dan refleksi siswa. Hari ini kita udah kumpul refleksi guru dan refleksi pesertanya. Untuk besok kita melanjut pelajaran program ini ya. Jadi besok, pertemuan besok kita akan melanjutkan pelajaran program dunia. Hari ini batas ini materi kita, boleh istirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi